Baik, perkenalkan nama saya Niputu Intan Kusuma Rahayu dengan nomor absen 41 dari kelompok 6. Jadi di kesempatan kali ini saya izin untuk mempresentasikan tentang hasil esai ilmiah saya yang berjudul Usaha Preventif dan Kuratif Dengue Shock Syndrome atau DSS pada penyakit tropikal demam berdarah dengue. Baik, saya mulai presentasinya. Jadi, apa itu demam berdarah dengue atau DBD? Jadi, DBD adalah penyakit tropis paling umum yang menyerang manusia. Curah hujan, suhu, dan kelembapan merupakan hal yang mempengaruhi resiko infeksi dengue pada iklim tropis dan subtropis di seluruh dunia. DBD menjadi salah satu penyakit tropikal yang harus diwaspadai oleh seluruh wisatawan asing yang ingin berlibur ke negara-negara tropis. Dengue hemorrhagic fever atau DHF atau lebih sering disebut dengan demam berdarah dengue atau DBD merupakan salah satu penyakit tropikal yang diakibatkan oleh adanya infeksi dari virus dengue. Jadi, apa itu virus dengue? Jadi, DBD sendiri itu disebabkan oleh virus dengue, yang virus dengue ini ditularkan oleh nyamuk betina, terutama Aedes aegypti atau lebih jarang Aedes albopictus. DBD sendiri disebabkan oleh virus yang termasuk dalam famili Flaviviridae dengan 4 serotip virus yang berbeda, yaitu DINV1, DINV2, DINV3, DINV4. Jadi sebagian besar infeksi DINV bersifat ringan dan menyebabkan penyakit seperti flu akut. Infeksi virus dengue pertama terjadi bersamaan di Asia, Afrika, dan Amerika pada tahun 1780-an. Di Indonesia sendiri, DBD ini pertama kali terjadi pada tahun 1968. Jadi, apa saja manifestasi klinis dari DBD? Jadi DBD sendiri merupakan manifestasi klinis serius yang dapat ditandai dengan demam akut, trombositopenia, gejala perdarahan, disertai peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Kebocoran plasma ke dalam jaringan interstitial, terjadinya efusi serosa, hemokonsentrasi, atau peningkatan kadar hematokrit sebanyak 20% atau lebih, hiponatremia, dan shock hipovolemik merupakan tanda-tanda dari peningkatan permeabilitas vaskular. Infeksi dengue sendiri memiliki dua perubahan patologis utama, yang pertama ada peningkatan permeabilitas kapiler yang dapat menyebabkan penurunan volume plasma darah dalam pembuluh darah yang dapat menyebabkan hemokonsentrasi, lalu kedua itu ada gangguan hemostatik yang diakibatkan oleh trombositopenia, vaskulopati, dan koagulopati. Trombositopenia muncul pada hari ketiga DBD dan menetap selama perjalanan penyakit. Gejala klinis perdarahan muncul akibat dari gangguan hemostatik. Berikut merupakan data yang berupa infografis dari Kemenkes RI tahun 2023. Jadi, melalui data ini dapat dilihat Indonesia termasuk salah satu negara dengan peringkat DBD tertinggi. Kasus DBD di Indonesia tercatat berjumlah 143.266.000 kasus beserta 1.237 kematian akibat DBD pada tahun 2022 dan tercatat 17.434 kasus beserta 141 kematian pada tahun 2023. Detail datanya bisa dilihat pada gambar di depan. Jadi DBD sendiri dapat menyerang semua kelompok umur pada manusia. Sebagian besar kasus DBD terjadi pada anak di bawah umur 15 tahun. Jadi wabah DBD juga banyak dilaporkan dapat menyerang orang dewasa. Namun DBD yang dapat menyerang orang dewasa itu biasanya sudah DBD yang parah. Baik, selanjutnya, apa itu Dengue Shock Syndrome atau DSS? Jadi Dengue Shock Syndrome atau DSS atau bahasa Indonesianya itu ada sindrom shock dengue atau SSD, merupakan penyakit peredaran darah pada pasien DBD akibat peningkatan permeabilitas kapiler darah sehingga dapat menyebabkan terjadinya hemokonsentrasi. Shock akibat kebocoran plasma merupakan patogenesis utama yang dapat menyebabkan kematian pada hampir semua pasien DBD. Jadi, shock terjadi ketika darah mengental saat plasma darah bocor keluar dari pembuluh darah. Shock pada DBD dikaitkan dengan kematian yang tinggi jika shock tidak dikelola dengan baik dan berlanjut berkembang menjadi shock berat dan berpotensi fatal. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya dengue shock syndrome atau DSS, yaitu terdiri dari faktor umur, jenis kelamin, ras, genetik, sistem imun, infeksi primer atau sekunder, penyakit penyerta lainnya, dan status gizi.
Berikutnya itu ada gejala dari dengue shock syndrome atau DSS. Jadi sebagian besar pasien dengue shock syndrome atau DSS mengalami muntah dan nyeri bagian perut. Muntah adalah gejala yang paling umum dari dengue shock syndrome atau DSS, sedangkan untuk nyeri perut sendiri itu artinya menunjukkan perdarahan dari saluran cerna atau hematomegali. Pada fase shock, aliran darah ke organ dalam akan berkurang sehingga dapat menyebabkan kekurangan oksigen pada jaringan tubuh. Gejala lain dari dengue shock syndrome atau DSS ini meliputi kulit dingin, denyut nadi cepat namun lelah, tekanan darah tidak terukur, dan kecemasan yang akan berkembang menjadi shock. Selanjutnya ada pemeriksaan untuk dengue shock syndrome atau DSS. Di pemeriksaan trombosit, hematokrit, dan hemoglobin sangat berperan penting dalam diagnosis DBD, terutama bila telah terjadi kebocoran plasma yang dapat menimbulkan shock perdarahan. Biasanya disebabkan oleh trombositopenia, sehingga diperlukan pemeriksaan trombosit. Peningkatan hematokrit dan hemoglobin menunjukkan derajat hemokonsentrasi, sehingga penting untuk menilai alur-aliran keluar shock plasma yang harus dihindari pasien. Nantinya hasil pemeriksaan hematologi ini akan sangat berguna jika terdapat parameter laboratorium tertentu yang dapat memprediksi perjalanan penyakit DBD, sehingga kasus bisa dideteksi lebih awal. Selanjutnya ada usaha preventif dan kuratif dalam menangani dengue shock syndrome atau DSS. Usaha preventif yang bisa dilakukan terhadap pasien untuk mencegah terjadinya dengue shock syndrome yaitu dengan pemberian air putih yang banyak untuk diminum jika pasien masih bisa makan dan minum tanpa ada gejala mual dan muntah. Pasien DBD dengan keluhan mual dan muntah, tidak bisa makan, serta minum, sangat disarankan untuk melakukan terapi intravenal lewat pemasangan infus dengan pemberian cairan sesuai dengan berat badan dan tingkat dehidrasi, serta diberi obat mual muntah per injeksi. Usaha kuratif yang bisa dilakukan terhadap pasien yang mengalami dengue shock syndrome yaitu dengan terapi cairan kristaloid yang mengandung elektrolit atau dengan cairan koloid atau yang mengandung plasma expander secara intravena untuk mempertahankan atau mengganti cairan tubuh yang hilang akibat perdarahan, dehidrasi, atau shock. Jadi, cairan kristaloid dan koloid ini nantinya akan menambah plasma yang sudah terkuras. Kelebihan dari cairan kristaloid adalah selalu tersedia, tidak mahal atau murah, tidak mahal, dan komposisi serta suhunya itu sebanding dengan plasma atau plasma darah. Cairan kristaloid ini memiliki efek samping seperti edema, asidosis laktat, ketidakstabilan hemodinamik, dan hemokonsentrasi. Salah satu larutan yang mengandung cairan kristaloid adalah larutan rincet laktat. Selanjutnya ada cairan koloid yang digunakan untuk menyadarkan pasien shock hipovolemik. Jadi cairan koloid ini merupakan plasma expander steril yang digunakan untuk menggantikan plasma darah yang hilang akibat perdarahan, luka bakar, dan pembedahan. Kelemahan dari cairan koloid ini adalah anafilaksis, koagulopati, dan biayanya tinggi atau mahal. Cairan koloid sendiri memiliki berat molekul yang lebih tinggi daripada cairan kristaloid, sehingga cairan koloid dapat bertahan lebih lama di ruang intravena meningkatkan oksigenasi jaringan dan hemodinamik. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari esai ilmiah saya. Jadi penyakit demam berdarah DBD atau dengue hemorrhagic fever atau DHF merupakan penyakit yang harus diwaspadai oleh wisatawan yang ingin berlibur ke negara iklim tropis dan subtropis. Penderita terkena penyakit DBD akibat terinfeksi virus dengue yang biasa berasal dari nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. DBD sendiri merupakan manifestasi klinis berat yang ditandai dengan demam akut, trombositopenia, gejala darah disertai peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Kebocoran plasma ke dalam jaringan interstisial, terjadi hemokonsentrasi, efisi erosa, hiponatremia, hipoalbuminemia, dan shock hipovolemik adalah tanda-tanda dari peningkatan permeabilitas. Jadi, cara terapi untuk pasien dengue shock syndrome yaitu dengan menggunakan terapi kristaloid yang mengandung elektrolit atau dengan cairan koloid intravena atau plasma expander untuk mempertahankan atau mengganti cairan tubuh yang hilang akibat perdarahan, dehidrasi, atau shock. Cairan koloid memiliki berat kolektif lebih tinggi daripada cairan kristaloid, sehingga cairan koloid dapat bertahan lebih lama di ruang intravena dan dapat meningkatkan oksigenasi cairan serta hemodinamik. Mungkin sekian dari presentasi saya. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk presentasi dan esainya saya. Sekian dari presentasi saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.